سبيل الدموع سبيل مريح. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal muttaqina innal muttaqina sungguhnya orang-orang yang bertakwa fi jannatin di dalam pertamanan-pertamanan surga wa uyunin dan mata air di dalam pertamanan-pertamanan tadi. Wa yuqalu dan dikatakan udkhuluha dan dikatakan kepada mereka, masuklah ke pertamanan-pertamanan surga itu bisalamin dengan selamat, amininya aman-aman semuanya. Wa naza'na dan kami cabut ma perkara fi sudurihim di dalam dada-dada mereka, min ghillin daripada rasa dengki, rasa marah kepada saudara Islamnya. Ikhwanan dalam keadaan saling seduluran satu sama lain, ala sururin atas dipan-dipan, mutaqabilin mereka berhadap-hadapan, berbincang-bincang itu surga itu. Sudah tidak ada lagi rasa ghil kepada saudara Islamnya, yang ada adalah rasa persaudaraan. La yamassuhum tidak mengenai mereka fiha di dalam surga, fiha di dalam jannat nasabun capek, wa mahum dan tidak letih, wa mahum dan tidaklah mereka minha dari surga bimukhrajin sebagai orang-orang yang akan dikeluarkan semuanya, tidak selama-lamanya akan di surga, sudah tidak akan dikeluarkan lagi dan Tuhannya akan ridha semuanya kepada mereka. Itu orang-orang ahli surga. Ahli surga itu nanti ahli surga itu sudah nggak ada namanya ghil, marah, dendam kepada saudaranya, itu nggak ada. Semuanya bersih. Lah kalau kamu pengen jadi ahli surga yang belum masuk surga, maka bersihkanlah hati itu dari rasa khiqat atau ghil kepada saudara Islam kita. Nah, kalau kamu sudah punya sifat seperti itu, ya berarti tempatmu di surga. Nah, kan begitu aja. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Al-Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendului di dalam beriman, dan janganlah engkau masukkan di dalam hati kami ya Allah rasa marah, dendam, dengki dan sebagainya kepada saudara Islam kita, kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman. Ja'al fi qulubihim alladziina amanu. Ya Allah, Engkau adalah Maha Penyayang lagi Maha Welasan. Nabi ya Allah, Nabi kabarkanlah wahai Muhammad ibadi kepada hamba-hambaku, ani sungguhnya aku, anaya aku, Al-Ghafuru adalah zat yang Maha mengampuni dosa-dosa kepada orang-orang iman, Ar-Rahimu yang Maha pengasih, wa ana adzabi dan sesungguhnya azabku, huwa ya azabku, al-adzabul alim adalah azab yang sangat menyakitkan. Ini untuk orang-orang yang tidak beriman atau untuk orang yang suka bermaksiat, azab itu. Wa nabihum dan kabarkanlah kepada mereka an dhaifi Ibrahim mengenai ceritanya tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ada 12 atau 13 malaikat. Salah satu dari malaikat itu adalah malaikat Jibril. Nanti ada tamu, rombongan, bukannya satu, rombongan malaikat bertamu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim
tamu disembelihkan sapi, anak sapi, terus dibakar di atas batu. Jadi sapi itu kalau dibakar di atas batu sampai lembut, itu empuk itu dagingnya. Jadi enak sekali itu. Makanya tidak ada orang yang menolak kalau sudah dikasih itu. Kok menolak? Loh, ini menungso apa itu? Idakhalu dikala mereka masuk alaihi kepada Nabi Ibrahim, faqalu maka mereka berkata, salaman, aku ucapkan salam kepada kamu dengan mengucapkan salam yang sesungguhnya. Wafal mutlak. Qala berkata Nabi Ibrahim, inna sungguhnya kami mimkum dari kalian wajilun adalah takut-takut semuanya. Jadi sebetulnya dalam ayat kan salamun atau salaman, salamun. Jawabannya Nabi Ibrahim juga salam. Salamun qaumun munkarun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku enggak kenal kalian semua, dari mana ini? Nah, aku enggak kenal. Saya dikasih keluarkan yaitu Aijlun hanid, anak sapi dipanggang. Ya, dikasihkan. Anak sapi itu sudah empuk, hanid itu dipanggang di atas batu. Jadi ya enggak tanpa minyak, sehingga sehat juga ini, makanan yang sehat, enak lagi, masya Allah. Diberikan kepada tamu-tamu beliau itu, monggo makan, monggo silakan. Diam aja, monggo silakan, oh, kenapa ingin makan, ayo makan, disuruh terus enggak mau terus. Tahu-tahu, loh, weh, apa ini? Manusia bukan ini. Maka Nabi Ibrahim mulai curiga, inna minkum wajilun. Aku kok takut sama kalian ini. Aku khawatir ini. Kalian ini tak khawatirkan kalian ini malaikat yang akan membawa siksa ini. Nah, udah mulai curiga Nabi Ibrahim. Kalau mereka berkata, la taujal, jangan takut. Inna sungguhnya kami nubasyiruka akan memberi kabar. Nubasyiruka memberi kabarmu bi ghulamin alim, dengan datangnya anak yang alim, yaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Jadi kami ini juga datang panjang ya, para malaikat itu kalau sudah datang ke dunia itu artinya itu sudah bahaya ini. Itu berarti akan membawa siksa itu. Makanya Nabi Ibrahim langsung takut. Tetapi mereka juga membawa kabar gembira. Jangan takut, jangan takut. Kami membawa kabar gembira juga. Yaitu apa? Allah akan ngasih kamu anak yang faham banget mengenai Allah. Nah, alim itu hakikatnya, ilm itu hakikatnya kefahaman kepada Allah. Alim itu. Bukan alim itu artinya itu pinter apa itu kimia, fisika, biologi. itu enggak ada harganya. Ilmu yang ada harganya itu adalah ilmu ma'rifatullah. Kenal kepada Allah, kepahaman kepada Allah, sehingga ketika sudah paham betul kepada Allah, jadilah dia orang yang soleh. Maka tidak ada orang yang soleh kok bodoh, itu enggak ada. Orang yang soleh itu dikarenakan kefahamannya kepada Allah, maka dia mesti alim. Maka orang soleh itu semuanya alim. Dan kalau orang alim, hakikatnya alim, ya mesti jadi orang yang soleh. Lah itu, kalau Abu Jahal itu tahu juga mengenai kebenaran dakwahnya baginda Nabi, itu ahmak itu namanya Abu Jahal. Udah bodoh itu dia. Wong sudah tahu kok nggak ngikuti, ya nggak alim itu juga. Kalau memang tahu kebenaran baginda Nabi, ya kenapa nggak ikut? Oh bodoh itu. Karena dia memilih bagi selama-lamanya di neraka daripada keselamatan dunia akhirat. Qala berkata Nabi Ibrahim, abasyartumuni, apakah kalian memberi kabar gembira aku
dengan datangnya anak yang alim, ala ammassaniyal kibaru, atas tua telah menyentuh diriku. Umur tua telah menyentuh diriku. Aku sudah tua kayak begini, masa kamu ngasih kabar gembira datangnya anak? Fabima, dengan apa tubasirun, kalian memberi kabar gembira? Ini ya sebetulnya hanya karena aneh. Aku ini udah tua, kata masa punya anak. Apa yang kamu kasihkan kabar gembira itu? Kalau mereka berkata basyarnaka bil haqqi, kami memberi kabar gembira ke kamu bil haqqi, dengan benar. Ini benar loh, ini benar. Fala takun, maka janganlah kamu minal qanitin, janganlah jadi kamu minal qanitin termasuk golongannya orang-orang yang berputus asa. Nah, jangan putus asa, walaupun tua pun tetap ngaji ya, bisa-bisa nanti. Nah, kalau orang kita ini, kalau orang tua barang itu ngaji bisa nanti, bisa. Jika seperti itu sudah tua, masa tuh masih punya anak, apa ya mungkin. Janganlah kamu jadi orang-orang yang berputus asa. Orang itu nggak boleh putus asa. Wong Allah itu maha kuasa, kok putus asa itu emangnya merasa Gusti Allah nggak bisa. Gusti Allah dari batu saja kun keluar itu anak keluar. Apa itu? Wah, onta dari batu. Keluar anak onta, keluar onta besar juga dari batu. Allah kehendaki seperti itu. Dari tidak ada menjadi ada, itu juga ada. Nabi Isa itu dari tidak ada kun langsung ada. Qala berkata Nabi Ibrahim juga orang pintar, alim. Janganlah kamu menjadi golongannya orang-orang yang berputus asa. Qala berkata Nabi Ibrahim, waman dan orang yaknatu yang, atau tadi waman dan orang yaknatu yang berputus asa min rahmatillah, waman dan tidaklah, itu bermakna wamay yaknatu, dan tidak berputus asa min rahmati rabbih, dari rahmat Tuhannya, illa dhalun, kecuali orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang kafir. Orang iman tidak sekali-kali tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Yang putus asa dari rahmat Allah itu orang kafir. Rasa ya apa ya bisa ini, bisa ini. Karena enggak iman sama Allah. Kalau orang iman sama Allah semuanya bisa. Apa bisa ini syukurlah, iman kepada Allah. Orang itu kalau iman sama Allah itu enggak ada putus asa, lagi dan lagi, terus usahakan lagi, itu dakwah lagi, namanya orang iman. Makanya kenapa tuh Nabi Nuh itu kok betah dakwah sampai 950 tahun. Lihat beliau itu tidak ada putus asa. Ini sudah didakwah, ini sudah 1000 kali loh dakwahnya. Ya lagi tidak ada putus asa. Allah itu bisa aja, karena hakikatnya dakwah itu kan yang diharap Allah. Yang diharap Allah. Ada yang orang katakan, bagaimana ini, wong sudah ancur begini apa bisa utuh lagi? Oh, kun fayakun, jadi Gusti Allah. Orang iman ini tidak pernah putus asa. Qalu illa dhalun. Qala berkata Nabi Ibrahim, fama khatbukum, maka apa tujuan kalian, apa pelakon kalian wahai para malaikat, ayyuhal mursalun, wahai makhluk-makhluk yang diutus oleh Allah, yaitu para malaikat. Kalau mereka berkata, inna sungguhnya kami ursilna, kami telah diutus ila qaumil mujrimin, kepada kaum yang jahat, yaitu orang-orang kafir, kaum Nabi Lut, untuk menghancurkan mereka. Illa ala Lutin, kecuali keluarga Nabi Lut. Inna sungguhnya kami lamunajjuhum, sungguh kami akan menyelamatkan mereka ajmain semuanya. Illa mra'atahu, kecuali istrinya, karena istrinya kafir. Nabi Lut itu kafir, enggak mau beriman kepada Nabi Lut, bahkan membantu orang-orang kafir. Qadarna, kami telah tentukan, innaha, sungguhnya istrinya Nabi Lut, laminal ghabirin, sungguh termasuk golongannya orang-orang
yang tertinggal bersama kaumnya dan diazab di sana. Karena itu nanti malamnya itu Nabi Lut diperintah oleh Allah untuk keluar menuju negeri Syam. Dah jangan menoleh Nabi Lut supaya berjalan di belakang keluarganya. Nah, istrinya itu nggak mau ikut sama kaumnya, habislah. Falamma jaa begitu datang ala Lutin. Falamma jaa ketika datang ala Lutin, yaitu keluarganya Nabi Lut. Yaitu nama maksudnya ala Lutin maksudnya kepada Nabi Lut juga. Nanti bisa ala Lut maksudnya Lut adalah. Falamma jaa maka ketika datang ala Lutin kepada Nabi Lut al-mursalun para malaikat yang diutus. Qala maka Nabi Lut berkata kepada mereka, innakum sungguhnya kalian kaum mungkarun adalah orang-orang yang tidak dikenali. Siapa kalian ini? Enggak kenal, enggak ada. Siapa ini anehnya? Kok ada orang kayak begini ini? Dan mereka itu orangnya itu ganteng-ganteng begitu, ditampakkan begitu. Sehingga akhirnya berbondong-bondong kaumnya Nabi Lut pengen rayahan mengambil tamunya Nabi Lut itu. Jadi ditampakkan menyerupai para manusia yang ganteng-ganteng. Padahal mereka itu adalah al-gujo yang menghancurkan kaum Lut. Para malaikat itu. Tapi waktu datang kepada kaumnya Nabi Lut itu menyerupai yaitu pemuda-pemuda yang ganteng-ganteng. Kalau mereka berkata bal ji'naka, sebaliknya kami datang kepada kamu bima dengan perkara kanu yang adanya kaummu fihi kepada perkara itu yamtarun sama ragu, yaitu meragukan datangnya adabnya Allah. Kalau dia hati-hati nanti kalau Allah marah ada diadab mana itu gitu. Mereka ragu mereka. Datang betulan, habislah mereka. Wa atayna dan kami datang kepada kamu bil haqi dengan membawa ke hak. Wa inna dan sesungguhnya kami lasadiqun, sungguh orang-orang yang benar. Ini yang aku bawa ini yaitu datangnya adab ini adalah hak, ini benar betul. Allah akan mengadab mereka habis. Fa asri maka berjalanlah waktu malam bi ahlika dengan membawa keluargamu. Pikir MD sepotong waktu minal laili daripada malam. Wattabi dan ikutilah adbarahum belakang mereka. Jadi kalau kamu berjalan nanti berjalan di belakang keluargamu. Nah, baginda Nabi juga begitu. Baginda Nabi itu kalau berjalan dengan sahabat-sahabatnya bukan di depan. Baginda Nabi kalau berjalan dengan sahabatnya itu di belakang, kayak seperti giring kambing gitu. Karena kalau dari belakang itu nampak ini tangannya itu mau kemana loh, ngambil daun, daunnya itu jangan diambil, gitu. Kalau kita pemilihan di depan nggak tahu kondisi yang di belakang ini. Nah, makanya itulah caranya begitu. Di amirnya itu malah kalau orang jauh lah ya kan, amir tempatnya di belakang. Kalau sudah noleh kanan, noleh kiri, berhenti. Tarhiban lagi. Istighfar. Astagfirullah. Nah, itu sunnah. Jadi amir tempatnya di belakang. Itu. Maka dikatakan akhlaknya baginda Nabi seperti apa? Ya ini Quran itu lah kata Sayyidah Aisyah. Akhlaknya baginda Nabi Quran gitu. Sudah apa yang ada dalam Al-Quran itu dipraktekkan dalam kehidupan baginda Nabi. Maka wattabi adbarahum fa asri bi ahdika bikit amina ila wattabi adbarahu, seperti ini baginda Nabi juga kalau berjalan dengan sahabat-sahabatnya. Wala yaltafit dan janganlah menoleh minkum dari kalian ahadun seorang pun supaya tidak tahu kehancuran kaumnya. Tahu-tahu sudah habis di balik bumi itu malaikat Jibril katanya masukkan bawah tanah, angkat balik itu dari atas, udah tenggelam semuanya. Maka itulah sebagian ulama kalau orang itu berlaku homoseksual maka mereka itu hukumannya adalah digerundungnya dari gunung seperti dibalik gitu kayak sebagian ulama begitu. Ini susah besar, ini perbuatan susah besar.
inilah awal mulanya apa itu gay itu seperti awal LGBT itu di sini ini. Awal mula LGBT itu kaum Lut. Makanya kalau apa ada kalau sekarang masih ada juga melihat. Enggak, kalau sudah banyak LGBT di mana-mana itu ya tanda-tanda itu akan banyak permasalahan itu. Permasalahan itu. Musibah sana, musibah sini. Dikatakan ma fasa zina fil qaumi qattu illa kasura fihimul maut. Kalau sudah perzinaan atau itu dan semacamnya ini kalau sudah banyak di suatu tempat, maka akan terjadi banyak kematian. Kematian sana kematian. Enggak tahu apa yang terjadi, banyak kematian. Wamdu dan teruslah kalian haitsu ma'run sekiranya kalian diperintah, yaitu diperintah untuk mengarah ke negeri Syam. Wa qadaina dan kami wahyukan ilaihi kepada Nabi Lut. Dzalikal amra perkara itu yaitu penghancuran kaumnya. Annaha ulai anna dabira haulai sesungguhnya akhir daripada mereka, arti kesemuanya, arti dari awal sampai akhir kesemuanya mereka, akhir dari mereka maktu'un akan dihancurkan musbihin dalam keadaan mereka berbagi bagian. Ketika waktu bagi mereka dihancurkan sak cindil abangi. Terus bis tek. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أعز سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله